Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok paketku, dari kelompok 1, ingin mempresentasikan tugas MBD. Yang pertama ada saya Nurul Dian Kusumawati, lalu ada teman Saya Muhammad Bayu Adinegoro. Saya Muhammad Ali Fikri. Dan saya Faiz Rofiensia. Ini untuk bagian pertamanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, latar belakang. Perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik di Indonesia saat ini sangat banyak dijumpai. Khususnya baik di daerah maupun daerah yang terpencil pasti juga ada jasa pengiriman barang. Baik itu cabang-cabang dari jasa pengiriman maupun agen-agennya. Namun semakin banyak jasa pengiriman barang membuat masyarakat bingung untuk menggunakan jasa pengiriman barang yang mana. Ada beberapa permasalahan yang ada pada saat ini ketika customer ingin mengirim barang. Contohnya, ketika customer hendak mengirim paket tetapi lokasi pengiriman suatu brand berpindah-pindah sehingga membuat bingung customer. Sebenarnya ini hal yang lumrah bagi jasa pengiriman barang ketika mereka ingin berganti tempat. Karena alasan yang pertama, mungkin karena sewa tempatnya yang sudah habis, atau kedua, karena mereka ingin memperluas tempat mereka, gitu. Selanjutnya, mungkin harga pada saat ini tidak akan sama dengan harga pada masa yang akan mendatang. Tidak adanya pemberitahuan oleh pihak brand saat terjadinya kenaikan harga pengiriman, sehingga terkadang customer salah memperhitungkan dan kurang membawa uang. Next. Nah, sekarang tujuan. Dari masalah di atas, tujuan kami membuat website paketku ini adalah yang pertama, menghitung dan memfilter harga termurah untuk pengiriman barang pada beberapa brand. Yang kedua, memberi info terupdate saat suatu brand berpindah lokasi. Yang ketiga, customer akan dimudahkan dan diuntungkan waktu dan tenaganya. Karena customer tidak harus mensurvei setiap harga pengiriman barang pada brand satu dengan brand lain. Nah, mungkin sebelum adanya website paketku ini, tentu kita sebagai seorang customer akan mengecek web-web jasa pengiriman yang lain. Mungkin contohnya kita ingin mengecek website jasa pengiriman A. Nah, gunanya untuk mengecek tuh berapa tarif yang dipatok untuk pengiriman paket dari lokasi pengirim ke lokasi penerima. Nah, mungkin juga kita akan mengecek website dari jasa pengiriman B, gunanya untuk membandingkan mana harga yang termurah. Nah, sebenarnya itu akan menghabiskan waktu dan tenaga kita. Nah, guna dari website paketku ini adalah sebagai solusi untuk menghemat waktu dan tenaga customer. Tujuan yang keempat adalah customer dapat mempersiapkan uang dari rumah dan tidak bingung pada saat lokasi pengiriman barang berpindah-pindah. Selanjutnya akan dibahas oleh Faiz Rofi. Ya, saya Faiz Rofiensia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fikri. Program yang kami buat ini bertujuan ya seperti yang dikatakan sama Saudara Fikri, yaitu mempromosikan masyarakat dalam memilih jasa pengiriman barang. Yang mana program yang kami buat ini berbasis website. Jasa pengirim barang terpercaya biasanya memberikan informasi detail mengenai biaya pengiriman langsung dari website. Jadi seperti yang di Saudara Fikri katakan bahwa terkadang ada suatu jasa pengiriman barang yang harganya itu berubah-ubah tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada konsumen. Jadi solusi yang kami berikan adalah website kami itu akan memberikan notifikasi kepada konsumen secara langsung apabila suatu jasa pengiriman barang tersebut mengubah harganya. Yang mana hal ini tentu akan menjadi nilai plus dari masyarakat karena memang sangat membantu dalam menghitung total barang yang dikirim dan juga ongkos kirim untuk pelanggan. Sebagian masyarakat di Indonesia masih bingung mengenai pembagian jenis jasa pengiriman barang. Secara umum, terdapat 3 pilihan ekspedisi, yaitu melalui jalur darat, laut, dan udara. Setiap jenis diantaranya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga dapat disesuaikan sendiri berdasarkan tingkat kebutuhan si pengirim maupun penerimanya.
Mengacu pada permasalahan tersebut, maka perlu adanya suatu website yang dapat menyatukan perusahaan jasa pengiriman barang sehingga masyarakat yang akan menggunakan jasa pengiriman barang dapat memilih sesuai yang mereka inginkan dan juga menyingkat waktu pengiriman barang karena masyarakat tidak perlu membuka website jasa pengiriman barang yang satu dengan lainnya. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Saudara Fikri, yang mana website ini merangkum semua semua perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi si konsumen tersebut tidak lagi perlu capek-capek untuk membuka website-website dari jasa pengiriman barang karena sudah dirangkum di website kami, yaitu website Paketku. Next, alasan menggunakan website. Apakah alasan kami menggunakan website? Alasan kami membuat website, aplikasi program kami berbasis website karena kami menilai website ini lebih praktis karena masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi terlebih dahulu, cukup hanya menggunakan mesin pencarian, maka website akan ditemukan selagi terkoneksi atau terhubung dengan akses internet tentunya. Selain itu juga ada keunggulan lain dari website, yaitu mudah dikembangkan, informasi mudah didistribusikan, fleksibel, dan mudah diakses. Next. Program yang kami buat ini berbasis website yang menggunakan pemrograman CI, HTML, CSS, PHP, dan Bootstrap. Adapun in Canvas akan dibahas oleh Saudara Muhammad Ali Fikri dan saya. Oke, baik. In Canvas. Di sini ada problem. Dimana problemnya adalah hanya jasa pengiriman barang harga jasa pengiriman barang yang berbeda-beda pada setiap brand jasa pengiriman, sehingga customer harus berpindah-pindah tempat untuk membandingkan harga termurah untuk pengiriman barang. Harga jasa pengiriman barang yang berbeda-beda pada setiap brand jasa pengiriman, sehingga customer harus berpindah-pindah tempat untuk membandingkan harga termurah untuk mengirim barang. Selanjutnya, kesalahan kalkulasi hitungan yang dilakukan oleh customer sehingga uang yang disiapkan kurang. Selanjutnya, tempat atau lokasi brand yang sering tidak menetap sehingga membuat bingung customer yang akan melakukan pengiriman barang. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama yaitu biaya pengembangan website, biaya pemasaran, biaya testing, dan biaya untuk pembangunan website. Selanjutnya ada solution. Yang pertama, membuat sebuah fitur yang dapat menghitung total harga pengiriman barang, sehingga customer dapat mempersiapkan uang untuk membayar. Yang kedua, membuat suatu fitur filtering untuk mengetahui harga pengiriman di setiap brand, sehingga customer dapat memilih brand mana yang paling murah. Selanjutnya, membuat fitur yang dapat menampilkan lokasi terupdate, sehingga customer tidak kebingungan lagi jika akan mengirimkan barang. Sehingga ada key matrix ini, yaitu rating yang akan diberikan oleh pengguna terhadap sistemnya. Terus unique value proposition. Kami memudahkan customer dengan membuat fitur-fitur yang dapat menghitung kalkulasi pengiriman barang, pencarian brand termurah untuk pengiriman barang, dan menemukan lokasi terupdate sebuah brand. Selanjutnya akan dibahas oleh Faiz. High level konsep yang kami miliki adalah termurah dan terakurat. Kemudian adapun unfair advantage, yang mana belum pernah ada startup yang menciptakan atau membuat aplikasi maupun website seperti ini. Jadi menurut kami website ini pertama kali diciptakan oleh kami. Kemudian channels-nya ada, kami akan bekerja sama dengan agen-agen atau brand-brand jasa pengiriman barang. Mungkin ya bisa ada JNE, JNT, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin channel kami bisa dapat juga dengan cara promosi di sosial media, kemudian membuat sebuah diskon. Customer segmen kami yaitu para pembisnis online shop, baik besar maupun kecil, dan masyarakat yang membutuhkan jasa pengiriman barang. Jadi hampir semua di kalangan masyarakat, baik itu pembisnis maupun ya, pembelinya. Kemudian ada early adopters, yang mana itu adalah masyarakat yang belum terlalu paham atau belum tahu mengenai website ini. Adapun revenue stream-nya adalah investor dan bisnis
partnership. Mungkin. Next, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai desain sprint. Desain sprint yang pertama itu tuh tentang understand. Nah, di situ itu komponennya itu ada menentukan pengguna. Jadi kita sebelum membuat sebuah sistem tuh kita tuh harus mengetahui dulu sistem kita itu segmentasinya tuh untuk siapa atau penggunanya itu siapa. Kemudian menentukan konteks seperti kayak seperti sampai mana. Lalu habis itu mencatat kebutuhan pengguna. Nah, di situ kita melakukan sebuah observasi di mana kita harus mengetahui pengguna di luar sana itu membutuhkan fitur apa sih yang harus ada di aplikasi kami. Lalu yang keempat itu ada mendefinisikan masalah. Nah, dari observasi yang kita dapat, kita akan mendapatkan masukan dari mereka. Nah, itu akan kita definisikan. Lalu kemudian akan menanyakan ke ahli, itu tuh bisa kayak kita berkonsultasi kepada dosen, ataupun pembimbing, begitu. Terus untuk pemetaan proses bisnis itu tuh kita membuat kayak bisnis proses gitu. Lalu untuk tahap 2-nya itu ada diverge. Nah, di diverge itu tuh kayak kita membentuk pengertian-pengertian dari masalah. Nah, dari yang tahap 1 tadi, kita kan hanya untuk menjabarkannya saja. Di sini tuh kita harus mengerti tentang masalah itu sehingga kita dapat merancang sebuah solusinya. Lalu yang ketiga ada decide atau decide. Nah, itu tuh kayak menentukan solusi atau ide yang akan digunakan. Nah, setelah yang di step sebelumnya tadi kita merancang solusi, nah di sini itu kita tuh udah harus menemukan solusinya itu yang mana dengan ide yang mana gitu. Lalu yang keempat itu adalah prototype. Di dalam prototype ini setelah kita menemukan ide, kita harusnya sudah terbayang sebuah prototipe yang harus digunakan itu seperti apa, yang harus berfokus kepada usability untuk kenyamanan penggunanya. Berdasarkan tadi yang sudah kita observasi tadi. Nah, yang kelima itu adalah serta pengguna tes. Salah satu komponennya itu. Nah, itu tuh kayak kita melakukan testing kepada pengguna apakah aplikasi ini masih ada fitur yang kurang ataupun kayak masih belum bagus gitu untuk UI-nya ataupun yang lainnya, kayak mencari user experience-nya gitu. Lalu kemudian ada wawancara. Nah, pas wawancara ini kita juga akan mendapatkan kayak sebuah masukan-masukan gitu. Kita akan menerima sebuah masukan-masukan agar menciptakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lalu mendapatkan hasil, mempelajari hasil yang didapat. Nah, itu tuh setelah kita dapat hasilnya, kita harus mempelajarin sehingga pas waktu kita merancang itu tuh tidak salah lagi gitu. Seperti apa yang mereka butuhkan agar tidak sia-sia. Nah, untuk flowchart-nya sendiri sebenarnya di aplikasi ini itu ada terbentuk tiga fungsi utama, yaitu untuk cari lokasi, yang kedua itu tuh untuk menghitung itu tuh di situ ingin mencari kayak cuman menghitungnya saja, kayak berapa berat sebuah benda dengan pengiriman dari kota A ke kota B itu tuh menghasilkan harga berapa. Lalu yang ketiga itu tuh kayak mencari harga termurahnya. Nah, sebenarnya proses yang di kedua dan ketiga ini itu tuh sebenarnya hampir sama, tetapi bedanya cuman yang satunya itu tuh dia mengeluarkan kayak hasil termurahnya. Nah, kalau yang contohnya untuk kalau yang cari lokasi itu dia di sana cuman hanya memasukkan inputan lokasi, sedangkan kalau untuk hitung itu tuh sama yang satunya itu tuh sebenarnya sama. Awalnya itu kayak memasukkan kayak inputan berat barang, kemudian lokasi asal, lokasi tujuan. Nah, yang satunya itu tuh dia memasukkan brand, berarti dia hanya menghitung untuk suatu brand aja, tetapi kalau yang satunya itu tuh dia untuk mencari harga termurahnya. Lalu kemudian ada use case diagram. Di sini use case diagramnya ada dua aktor, yaitu pengguna dengan admin. Di sini untuk pengguna sendiri dia dapat mengakses laman lihat lokasi, lalu ada hitung tarif,
dan lihat promo. Sebenarnya itu tuh 3 fitur yang utama di kami ya. Lalu untuk adminnya sendiri, dia bisa mengelola lokasi dan mengelola tarif. Nah, untuk kelas diagramnya, dilihat dari use case yang terbentuk tadi. Nah, di sini ada kelas admin, lalu ada kelas pengguna, lalu ada kelas lokasi. Nah, di sini tuh mengelola itu ada dikarenakan waktu pembuatan ERD itu tuh si admin dan antara admin dan lokasi itu tuh berkardinalitas NKN sehingga menghasilkan sebuah kelas lagi yaitu mengelola, karena di sini tuh admin bisa mengelola banyak lokasi dan banyak lokasi dapat dikelola oleh banyak admin sehingga terbentuklah kelas mengelola ini. Nah, di sini admin memiliki beberapa atribut, yaitu ada nomor admin, nama, nomor telepon, dan memiliki metode-metode setter-getter dari si atribut tersebut. Nah, kemudian untuk pengguna pun dia juga memiliki 3 atribut, yaitu ada ID, nama, sama nomor telepon. Nah, di sini pengguna itu juga memiliki metodenya itu setter-getter yang dari pengguna. Kemudian ada lokasi. Di sini lokasi memiliki 2 atribut, yaitu ada lokasi sama harga. Nah, di sini tuh ada setter-getternya yang buat si lokasi sama harganya. Nah, di sini tuh untuk menggabungkan antara admin dengan lokasi itu ada mengelola. Nah, makanya di mengelola itu ada 2 metode, yaitu ada setter-getter buat kelola lokasi. Nah, di situ tuh dapat diambil dari metode dari admin dan metode dari lokasi. Di sini hubungan mengelola kepada admin dan mengelola terhadap lokasi itu adalah komposisi. Dikarenakan jika tidak ada admin dan tidak ada lokasi, maka kelas mengelola itu juga tidak ada. Selanjutnya ke activity diagram. Nah, di sini kita akan menjabarkan dari use case pengguna yang 3 terpenting tadi, yaitu yang pertama ada lihat lokasi, yang kedua promo, yang ketiga tarif. Untuk yang pertama dulu yaitu lokasi. Di sini awalnya setelah start mereka si pengguna itu harus memilih halaman lokasi. Nah, setelah memilih halaman lokasi, lalu sistem akan menampilkan halaman lokasi sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Setelah dapat dilihat oleh pengguna, pengguna harus mengisikan lokasi. Nah, lokasinya itu tuh kalau di aplikasi kami tuh dia tuh berbentuk kayak udah ada pilihannya gitu daerahnya. Nah, lalu habis itu setelah memilih lokasi, lalu sistem akan mencoba menampilkan lokasi yang telah dicari oleh si pengguna tadi dengan hasil yang hasilnya itu tuh kayak brand dan lokasinya gitu. Nah, setelah tampil, ya, si sistem akan memperlihatkannya kepada si pengguna. Nah, prosesnya sampai di situ aja untuk lihat lokasi. Lalu untuk yang dilihat promo, ini ada yang pertama tuh pengguna itu harus memilih promo terlebih dahulu, halaman promo. Lalu kayak yang tadi, kayak sistem itu harus menampilkan halaman promo. Setelah tertampil, maka akan dapat dilihat oleh si pengguna. Nah, di halaman promo tersendiri itu tuh dia tuh hanya berisi tentang kode-kode untuk melihat promo yang ada di brand-brand tertentu gitu. Nah, yang ketiga ada lihat tarif. Di sini tuh awalnya tuh pengguna itu harus memilih halaman tarif. Setelah dipilih halaman tarif, maka sistem akan menampilkan halaman tarif sehingga si pengguna dapat melihat halaman tarif. Nah, setelah tampil si halaman tarif itu, si pengguna harus memasukkan lokasi dari dan ke. Maksudnya itu kayak lokasi tujuan dan lokasi asal. Nah, setelah memasukkan lokasinya itu dengan memilih lokasinya, lalu si sistem akan melakukan perhitungan dan pencarian harga termurahnya. Nah, setelah proses pencarian itu selesai, nah itu akan ditampilkan kepada si pengguna begitu. Lalu habis itu prosesnya akan berakhir. Nah, untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan UI-nya di sini. Yang pertama ada home.
Pada halaman home ini, pengguna dapat mengetahui info partner-partner dari paketku. Terus halaman berikutnya, yaitu adalah lihat promo. Dari halaman promo, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai promo-promo dari paketku. Promo tersebut berupa kode yang bisa mereka tunjukkan kepada partner ketika hendak mengirim paket. Lalu ada lihat lokasi. Dari halaman lokasi, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai lokasi partner yang ada di daerah pengguna. Selanjutnya ada halaman UI tarif. Pada halaman tarif ini, pengguna akan mendapatkan informasi mengenai harga per kilo pengiriman barang antar kota. Yang terakhir, yaitu ada halaman bantuan. Pada halaman bantuan, pengguna dapat mengetahui informasi call center dari paketku, serta dapat memberikan feedback untuk pengembangan atau perbaikan website ke depannya. Untuk lebih jelasnya, nanti UI ini akan lebih saya terangkan pada saat pengujian prototype. Baik, ini adalah tampilan awal atau halaman home dari web paketku. Di sini juga ada halaman lainnya, yaitu halaman promo, lokasi, dan tarif, dan juga bantuan. Di halaman utama ini, di sini kami memaparkan beberapa partner kami, yaitu partner paketku. Di sini hanya sebagai contoh, hanya ada 4, yaitu POS, Indonesia, JNE, GNT, dan Tiki. Dan juga setelah itu di bawahnya, di sini ada tentang paketku. Untuk orang-orang yang tidak mengetahui web paket itu web apa sih gitu. Jadi di sini web paketku itu adalah web untuk memudahkan kalian dalam proses pengiriman barang, seperti pencarian lokasi suatu brand, perhitungan tarif pengiriman barang pada suatu brand, dan memfilter harga pengiriman termurah dari partner brand-brand yang bekerja sama. Lanjut, setelah itu ada halaman promo di sini. Di sini adalah halaman promo dari partner-partner yang telah bekerja sama dengan paketku. Jadi promo di sini adalah promo hasil kerjasama antara partner paketku dan juga paketku itu sendiri. Nah, di sini ada yang pertama, kolom pertama itu ada kolom kode diskon. Terus di sini ada potongan harganya, dan di sini ada partner dari paketku itu sendiri. Pada halaman kode diskon ini, di sini ada beberapa kode. Kode ini nantinya difungsikan untuk orang-orang yang langsung ingin mengirim barang kepada partner-partner yang telah kerjasama dengan paketku. Misalnya ada orang yang ingin mengirim barang melewati JNE, dia bisa menggunakan langsung kode ini, memberitahu kode ini kepada admin mereka, dan langsung bisa mendapatkan potongan yang tertera di sini. Seperti itu. Dan di sini karena hanya prototype, jadi kami hanya menampilkan 3 contoh saja. Pada pengaplikasiannya nanti di sini ada tombol scroll, jadi dia bisa ke bawah dan juga bisa dilihat lagi paket-paket promo yang lebih banyak. Setelah itu kita ke halaman lokasi. Sini ada lokasi partner. Lokasi partner terdekat. Di sini kami hanya mengambil contoh untuk 3 kota saja. Jadi misalnya kita pilih kota A di sini. Sini ada kolom partner dan juga ada kolom alamat. Alamat di sini adalah alamat terdekat dari partner kota yang telah ada di pilihan ini. Karena lagi-lagi saya beritahu ini adalah contoh prototipe, jadi kami hanya mengambil contoh untuk 3 kota yang berbeda. Sini bisa kita pilih untuk kota B, alamatnya berbeda, dan juga untuk kota C bisa dilihat sendiri, di sini juga memiliki alamat yang berbeda. Setelah itu beralih kepada halaman tarif. Di tarif ini adalah
halaman utama ya, halaman utama dari web paketku ini. Bisa dibilang halaman dengan fungsi utama maksudnya ya. Dimana di sini kita bisa memilih beberapa kota. Lagi-lagi kami di sini mengambil contoh 3 kota untuk kota A, B, dan C. Setelah kita pilih kota A, di sini juga ada dari kota B. Karena kenapa di sini tidak ada kota A lagi? Karena maksud dari pemilihan kota pada kolom ini adalah kita mengirim dari kota A ke kota B seperti itu. Dan juga langsung bisa kita klik cari. Nah, di sini akan muncul partner-partner dari paketku. Dan di sini ada estimasinya, di sini juga ada tarif. Dan juga langsung akan muncul tarif termurahnya untuk memberitahu kita bahwa misalnya, oh Tiki ternyata yang memiliki tarif termurah dari kota A ke kota B, dari pengiriman kota A ke kota B. Dan di sini juga kita hanya mengambil contoh satu ya, yaitu hanya pengiriman barang untuk 1 kilo, dan untuk tipe jasa pengirimannya sendiri adalah reguler. Untuk penerapannya nanti di sini kita bisa memilih lebih dari 1 kilogram, dan juga untuk pengiriman jasanya sendiri di sini kita bisa memilih selain reguler atau setaranya, karena kan pada masing-masing partner ini dia memiliki istilah sendiri untuk jasa pengiriman mereka. Ada yang reguler atau ekspres atau sebagainya. Di sini kita juga bisa memilih. Nah, di sini kita akan ambil contoh yang lain, misalnya dari kota B ke kota C. Kita klik cari, di sini akan muncul lagi, dan yang termurah juga akan muncul lagi. Terus dari kota C ke kota A misalnya. Kita klik cari lagi, dan akan seperti tadi muncul tampilan estimasi dan tarif termurah. Dan bisa dilihat juga di sini hanya menampilkan tarif termurah, tapi tidak menampilkan estimasi tercepat ya. Di sini bisa kita lihat Tiki memiliki estimasi 2-3 hari, tapi dia tarifnya termurah. Oleh karena itu, dia memiliki label termurah. Padahal estimasi yang lebih cepat sudah dipastikan adalah JNE yang hanya memiliki 2 hari estimasi. Tapi karena tarifnya lebih mahal, jadi yang dilabeli tarif termurah adalah Tiki. Terus yang terakhir di sini ada kolom bantuan atau halaman bantuan. Di sini kami menampilkan kontak person kami dan juga sosial media kami. Di sini kami memberikan contoh Facebook dan Twitter. Dan juga di sini ada halaman feedback. Feedback ini untuk memberi rating pada pengguna atau customer. Mereka memiliki saran atau kritikan untuk kami untuk kedepannya kami bisa memiliki tolak ukur untuk memperbaiki web ini gitu. Mungkin sekian saja dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya, Nurulian. Nah, untuk setelah pengujian prototipenya, kami melakukan hasil penelitian terhadap beberapa orang. Nah, untuk pengujiannya tersendiri, kami memberikan di sini tuh kita menggunakan usernya itu dalam berbagai umur, yaitu tuh di atas 10 tahun dan di bawah 40 tahun. Nah, di sini tuh kami memberikan mereka hak untuk menilai untuk kenyamanan prototipe yang telah kita buat. Nah, itu tuh range nilainya itu di antara 1 sampai dengan 5. Nah, untuk mereka mengaplikasikannya, mengoperasikan si prototipe tersebut, kita beri waktu 5 menit. Nah, pada pengujiannya, mereka memberikan nilai itu di atas 3.
yaitu 3 itu sedang, 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 sedang, 4 itu baik, 5 sangat baik. Nah, rata-rata nilai mereka itu di atas 3. Nah, menjorok ke banyak-banyak itu 4. Nah, terus habis itu waktu yang mereka gunakan dalam mengoperasikan website-nya prototipe dari website Paketku ini tuh hanyalah 4 menit 13 detik. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa web prototipe dari web Paketku ini tuh penggunaannya itu mudah dan tidak terlalu sulit sehingga anak-anak dan orang tua itu tuh bisa menggunakannya dengan mudah. Lalu untuk kesimpulannya, dari hasil aplikasi Paketku dalam bentuk prototipe yang kami sudah buat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya, yaitu merupakan sebuah aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna dalam berbagai usia. Yang kedua adalah memudahkan dalam pencarian lokasi brand pengiriman. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam membandingkan harga antara satu brand dengan brand lainnya, serta memberikan informasi harga termurahnya. Lalu yang keempat adalah memberi informasi promo yang ada di beberapa partner. Sekian presentasi dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.